Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, pada seri kuliah kita kali ini, statistik non-parametrik, kita akan melakukan praktikum untuk menyelesaikan contoh kasus atau permasalahan dari uji Mann-Whitney yang sudah saya bahas pada video materi uji Mann-Whitney sebelumnya. Kali ini kita akan menggunakan software SPSS sebagai alat bantu untuk menganalisis data pada contoh kasus yang akan kita bahas. Nah, sebelum kita melakukan uji dengan menggunakan SPSS, kita review sedikit tentang uji Mann-Whitney ini. Nah, uji ini adalah salah satu uji dari statistika non-parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan atau perbandingan antara dua kelompok sampel yang saling bebas. Nah, uji Mann-Whitney ini adalah uji alternatif dari uji T sampel independen ketika asumsi normalitas tidak terpenuhi. Kemudian uji Mann-Whitney ini perlu diperhatikan bahwa skala data dari variabel respon yang kita ukur harus berskala interval atau rasio atau berdistribusi kontinu. Nah, contoh yang sudah dibahas dan dihitung secara manual pada video sebelumnya adalah tentang seorang manajer produksi dari sebuah perusahaan yang ingin menguji apakah terdapat perbedaan produktivitas kerja dari pekerjanya, yaitu pekerja A, di mana pekerja A ini tidak diberikan iringan musik selama mereka bekerja. Jumlah sampelnya ada sebanyak 10. Kemudian kelompok sampel yang kedua adalah pekerja B, di mana pekerja B ini diberikan perlakuan diberi iringan musik lembut selama mereka bekerja. Jumlah pekerja yang dijadikan sampel ada sebanyak 18 orang. Kemudian dari masing-masing kelompok pekerja A dan pekerja B, setelah diberikan perlakuan, diukur variabel responnya, yaitu output produktivitasnya seperti pada tabel ini. Ya, jadi jumlah total seluruh pekerja yang dijadikan sampel ada sebanyak 28. Pada video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa hipotesa yang akan kita uji adalah H0-nya rata-rata produktivitas kerja pekerja A sama dengan rata-rata produktivitas kerja pekerja B. Atau jika kita tuangkan dalam hipotesa statistik, maka H0 ini kita terjemahkan menjadi H0-nya adalah mu A sama dengan mu B, di mana A-nya ini adalah pekerja A, kemudian B-nya ini adalah pekerja B. H1-nya adalah kebalikan dari H0. Jadi H1 ini adalah hipotesa alternatif, yaitu rata-rata produktivitas kerja pekerja A tidak sama dengan rata-rata produktivitas kerja pekerja B. Nah, jika kita terjemahkan hipotesa alternatif ini ke dalam hipotesa statistik, maka H1-nya adalah mu A tidak sama dengan mu B. Nah, bagaimana melakukan uji hasil uji pada contoh kasus ini dengan menggunakan SPSS? Langkah-langkahnya adalah, nah, pada jendela SPSS toolbarnya di bawah ini ada data view dan variable view. Nah, kita terlebih dahulu menginput variabelnya dulu. Nah, pada kolom name baris pertama kita isi pekerja. Kemudian kolom kedua, baris kedua, pada kolom name kita isi output underscore per jam. Kita pakai underscore karena pakai
pada SPSS ini di kolom name tidak mengenal spasi. Kemudian saya enter. Nah, untuk pekerja desimalnya kita rubah menjadi 0. Untuk output per jam desimalnya juga kita jadikan 0. Labelnya ini saya tuliskan ulang, pekerja, kemudian di sini output per jam. Nah, kalau pada label boleh pakai spasi. Kemudian pada contoh ini kan ada dua kelompok ya, pekerja A dan pekerja B. Maka pada kolom values tanda titik ini, titik 3, kita klik. Nah, kita berikan label untuk pekerja A dan pekerja B. Kita berikan value. Misalnya saya berikan nilai 1 untuk label pekerja A. Klik add. Kemudian value kita isi 2 sebagai label untuk pekerja B. Kemudian kita klik add. Klik OK. Nah, sekarang sudah kita definisikan variabelnya. Kita kembali ke jendela data view. Nah, ini sudah ada dua kolom. Kolom pertama pekerja, kolom kedua adalah output per jam. Nah, selanjutnya kita inputkan datanya. Saya copy dari hasil pada file ini. Untuk pekerjaan terlebih dahulu, pindahkan ke SPSS, saya paste. Nah, ini pekerjanya, kolom pekerja kita isi dengan 1 karena output yang ini adalah untuk pekerja A. Selanjutnya kita ambil lagi untuk data pekerja B. Pastekan ke SPSS. Nah, ini kita isi dengan 2 karena data yang tadi kita copy adalah output untuk pekerja B. Ini sudah terdapat 28 baris. Nah, langkah-langkah untuk melakukan uji main Whitney-nya, pada toolbar di atas kita klik Analyze, kemudian kita klik Non-Parametric Test, kemudian kita klik Legacy Dialog, kemudian kita pilih To Independent Sample. Nah, untuk kolom test variable list kita isi dengan variabel responnya, yaitu output per jam. Kita klik tanda panahnya, kemudian grouping variabel kita pilih kelompok sampelnya, yaitu pekerja. Kita pindahkan. Kemudian kita klik define group. Nah, kita isi grup 1 dengan 1, kemudian grup 2 dengan 2. Sesuai tadi pelabelan pada value variable view. Continue, pastikan di test type-nya adalah main Whitney ya, yang kita checklist. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasil uji main Whitney pada SPSS. Saya copy terlebih dahulu ke PowerPoint saya. Selanjutnya, nah, ini adalah hasilnya ya. Kita bandingkan dengan perhitungan manual yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Nah, pada output ini adalah jumlah sampel. Untuk pekerja A jumlah sampelnya 10, pekerja B jumlah sampelnya adalah 18. Kemudian terdapat kolom min rank atau rata-rata dari rankingnya. Untuk pekerja A 8,15, pekerja B adalah 18,03. Kemudian ada kolom sum of rank. Ini adalah pekerja A 81,5. Nah, ini adalah nilai R1. Kemudian pekerja B, sum of rank-nya adalah 324,50. Ini adalah R2. Jadi R1 adalah jumlah rank, jumlah jenjang pada pekerja A, R2 adalah jumlah jenjang pada pekerja B. Kita lihat hasilnya ya, 81,5 dan 324,5. Nah, ini adalah hasil perhitungan manual kita.
R1-nya 81,5, R2-nya 324,5. Nilainya sama. Nah, selanjutnya kita lihat lagi untuk statistik U-nya. Ya, ini hasil uji statistik Mann-Whitney-nya, atau kita misalkan dengan U. Ya, nilainya adalah 26,5. Kita lihat hasil perhitungan manualnya. Nah, nilai statistik U-nya sama ya. Nah, ini 26,5. Nah, selanjutnya untuk melakukan pengujian Mann-Whitney dengan menggunakan SPSS ini, kriteria ujinya adalah tolak H0 jika nilai signifikansi two-tailed-nya lebih kecil dari 0,05. 0,05 ini adalah alfa. Nah, kita lihat pada baris ini ya, nilai signifikansinya, signifikansi two-tailed-nya adalah 0,002. Nilai ini lebih kecil dari nilai alfa, yaitu 0,05. Sehingga kesimpulannya adalah H0-nya ditolak. Kita lihat ya pada perhitungan manual kita. Nah, ini kesimpulannya juga H0-nya ditolak. Nah, karena H0-nya ditolak, berarti kesimpulan yang kita ambil adalah H1. H1-nya adalah rata-rata produktivitas kerja pekerja A tidak sama dengan rata-rata produktivitas kerja pekerja B. Kita tulis kembali di sini, maka kesimpulannya adalah rata-rata produktivitas kerja dari pekerja A tidak sama dengan rata-rata produktivitas kerja pekerja B. Atau kita dapat menyimpulkan bahwa ada perbedaan dari rata-rata produktivitas pekerja tanpa diiringi musik lembut dengan yang diiringi musik lembut selama mereka bekerja. Nah, ini adalah langkah-langkah bagaimana melakukan uji Mann-Whitney statistik kanon parametrik pada SPSS, di mana hasil yang diperoleh dengan perhitungan manual nilainya sama dan kesimpulan yang dihasilkan juga sama. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.